Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Prastiwi dengan NIM 256120100236. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 tentang persediaan. Di sini yang pertama itu ada pengendalian persediaan. Itu dibagi menjadi dua, yaitu melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan dan melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Yang kedua, yaitu melindungi persediaan. Melindungi persediaan itu dibagi menjadi tiga, yaitu pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Lalu di sini ada pesanan pembelian, purchase order, yaitu memberi wewenang atau atas pembelian suatu barang dari pemasok. Lalu di sini ada laporan penerimaan, receiving report, harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Yaitu di sini ada tiga, yaitu menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas, barang berharga disimpan dalam lemari terkunci, lalu menggunakan cermin dua arah, kamera, dan penjaga keamanan. Di sini adalah melaporkan persediaan, itu dibagi menjadi tiga, yaitu perhitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Lalu ada pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan itu akurat. Lalu yang ketiga, biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan menggunakan satu dari tiga asumsi arus biaya persediaan. Itu ada asumsi arus biaya persediaan, yaitu masalah akuntansi muncul saat barangnya identik diperoleh dengan biaya yang berbeda. Lalu saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya ini dan metode biaya persediaan. Lalu di sini ada ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsikan 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. Di sini ada data Mei 10 pembelian, biaya 1 unitnya itu 9.000. Lalu di sini ada 18 pembelian dengan biaya 1 unitnya itu 13.000. Lalu di sini ada 24 pembelian dengan biaya 1 unitnya itu 14.000. Lalu di total dan dengan harga 36.000. Berarti harga rata-rata per unit itu Rp12.000 karena 36.000 dibagi 3 unit. Lalu di sini ada asumsikan 1 unit dijual seharga 20.000 pada 30 Mei. Di sini ada penjualan 10 unit terjual itu di harga 20.000, lalu 18 Mei unit terjual 20.000 dan sama di 24 Mei unit terjual itu 20.000. Beban pokok penjualannya di 10 Mei itu 10 unitnya terjual 9.000. Sedangkan di 18 Mei itu 18 Mei unit terjualnya di harga 13.000, lalu 24 Mei unit terjualnya di harga 14.000. Laba brutonya kalau di 10 Mei itu 11.000, 18 Mei itu 7.000, lalu 24 Mei itu 6.000. Persedia akhirnya itu 17.000, 18 Mei-nya 23.000, 24 Mei-nya 22.000. Metode biaya persediaan identifikasi spesifik. Itu ada unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu. Lalu persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Sebagai contoh, jika pada 18 unit yang terjual adalah biaya yang dibebankan pada unit terjual 13.000, laba brutonya 7.000 dan persedia akhirnya itu 23.000. Metode biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama, first in, first out atau FIFO. Diasumsikan unit yang terjual ada unit yang pertama dibeli, sedangkan persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Di sini ada metode biaya rata-rata tertimbang. Beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Di sini ada metode biaya persediaan. Di sini metode FIFO. Ada laporan laba rugi. Penjualannya 20.000, beban pokoknya 9.000. Itu 10 Mei. Laba brutonya berarti dikurang jadi 11.000. Laporan posisi keuangan itu di persediaan tuh 27.000. 18 Mei-nya 13.000, terus 24 Mei-nya 14.000. Biaya rata-rata tertimbang itu 9.000 ditambah 13.000 ditambah 14.000 dibagi 3, hasilnya itu 12.000. Metode biaya rata-rata tertimbang. Laporan laba rugi, penjualannya 20.000, beban pokok penjualannya 12.000,
Lalu beban pokok penjualan itu 12.000 tuh biaya rata-rata tertimbang, laba brutonya tuh dikurang jadi 8.000. Lalu laporan posisi keuangan, persediaannya 24.000 karena 12.000 dikali 2. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Data barang digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi 2 jenis, sistem perpetual, sistem periodik, sistem item barang dagang sedikit tapi nilainya besar. Lalu ada sistem periodik, item barang yang dagangan sangat banyak namun nilainya kecil. Di sini ada satu persediaan unitnya 1.000 tapi biayanya 20.000. Di sini ada 4 penjualan 30.000 per unit, unitnya 700. Lalu di sini ada 10 pembelian, unitnya 500, biayanya 22.400. Metode masuk pertama keluar pertama. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Lalu metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Lalu di sini ada ayat jurnal dan akun persediaan perpetual. Di sini ayat jurnalnya bisa dilihat sendiri nih, ayat jurnal dan akun persediaan perpetual FIFO. Lalu di sini metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Lalu biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Ayat jurnal dan akun persediaan rata-rata tertimbang. Di sini beban pokok ayat jurnal itu beda jumlah biayanya. Metode persediaan dan sistem dalam sistem persediaan periodik, hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Yaitu penghitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Metode masuk pertama keluar pertama. Ketika akan menggunakan data yang sama dengan barang, persediaan awal dan pembelian barang pada bulan Januari sebagai berikut. Januari itu ada satu persediaan 1.000 unit dengan biaya 20.000 per unit, berarti 20 juta. 10 pembelian 500 unit, biayanya tuh 22.400 per unit, itu berarti 11.200. 30 pembelian 600 unit, biayanya 23.300 per unit, yaitu 13.980. Tersedia untuk dijual selama bulan berjalan 2.100 unit. Lalu di total menjadi 45.180.000. Penghitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut, yaitu biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari 600 unit. Biaya 23.300 per unit, yaitu 13.980.000. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari 200 unit, biayanya 22.400 per unit, yaitu sekitar 4.480.000. Persediaan 31 Januari di total menjadi 800 unit dengan total 18.640.000. Beban pokok penjualan sebesar 26.720 seperti ditunjukkan. Persediaan awal 1 Januari itu 20 juta. Pembeliannya berarti 11.200 ditambah 13.980 dengan biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari. Itu di total menjadi 25.180.000. Biaya barang tersier untuk dijual di bulan Januari yaitu 45.180.000. Lalu di sini ada persediaan akhir 31 Januari dengan harga 18.460.000 di total. Lalu
beban pokok penjualannya 26.720.000. Di sini ada arus biaya FIFO. Di sini pembeliannya 1 Januari 1000 unit 20.000. Barang tersedia untuk dijual tuh 20 juta. Dan beban pokoknya itu 1000 unit, berarti 20.000, totalnya 20 juta. Lalu pembelian di sini 10 Januari 15 unit 22.400. Barang tersedia untuk dijual itu 11.200.000. Lalu di sini beban pokoknya ada 300 unit, berarti 22.400. Beban pokoknya diambil 6.720 ditambah, jadi hasilnya 26.720.000. Di sini 200 unit 10 Januari itu bisa ke beban pokok sama persediaan. Kalau di persediaan 200 unit tuh 22.400 menjadi 4.480. Kalau di 30 Januari 600 unit 23.300. Barang tersedia untuk dijualnya 13.980. Persediaannya 600 unit dengan harga 23.300, diambil 13.980.000. Kalau barang tersedia untuk dijual itu di total seluruh totalnya tuh 45.180.000, sedangkan persediaan 18.460.000. Di sini ada metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Biaya rata-rata tertimbang, total biaya unit yang tersedia dibagi unit tersedia untuk dijual. Data barang itu 45.180 dibagi 2.100 per unit. Berarti 21.550 per unit dibulatin. Terus ada biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah sebagai berikut. Persediaan awal 1 Januari 20 juta, pembelian itu 11.200. Lalu ada ditambah 13.980, totalnya 25.180. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari yaitu menjadi 45.180. Persediaan akhir 31 Januari 7.200.000. Lalu beban pokoknya menjadi 27.972.000. FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda. Di sini ada 4. Yang pertama, beban pokok penjualan. Yang kedua, laba bruto. Yang ketiga, laba neto. Dan keempat, persediaan akhir. Lalu menggunakan sistem persediaan perpetual. Laporan laba rugi. Penjualan 39 juta, biaya rata-ratanya 39 juta. Beban pokok penjualannya itu 26.720. Biaya rata-rata tertimbang itu 26.900. Laba brutonya dikurang jadi 12.280.000, sedangkan biaya rata-ratanya 12.100.000. Persediaan 31 Januari 18.460, biaya rata-rata tertimbangnya 18.280. Ada pengaruh dari perubahan biaya. Metode biaya FIFO dan rata-rata tertimbang. Di sini ada peningkatan biaya harga, beban pokok penjualan. Jumlah tertingginya WA, jumlah terendahnya FIFO. Laba brutonya tuh FIFO, jumlah terendahnya tuh WA. Kalau laba neto itu jumlah tertingginya FIFO, kalau jumlah terendahnya rata-rata tertimbang. Persediaan akhir barang itu jumlah tertingginya FIFO, jumlah terendahnya rata-rata tertimbang. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya. Yang pertama, biaya pengganti barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. Yang kedua, persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, rusak, usang, atau sebab lainnya. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Jika biaya pengganti barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah
berarti lower of cost of market, digunakan untuk menilai persediaan. Yang kedua, nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto atau net realizable value dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Berarti nilai realisasi neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan, seperti ikan khusus atau komisi penjualan. Penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Asumsikan data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awalnya 1 juta. Perkiraan harga jual itu 800.000. Perkiraan beban penjualan itu 150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan ada 650.000. Dihitung sebagai berikut. Nilai pasar itu nilai realisasi, berarti 800.000 dikurang 150.000 menjadi 650.000. Jika persediaan akan dinilai sebesar 650.000, yang mana lebih rendah dari biaya perolehannya sebesar 1 juta dan nilai pasarnya dia 650. Penilaian metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara. Biaya harga pasar. Berarti itu ada 3 kategori. Setiap barang dalam persediaan, kelas atau kategori utama dalam persediaan, yaitu persediaan secara keseluruhan. Di sini harga pengganti 4 juta, taksiran harga jual barang A 6 juta, biaya penjualannya 500.000. Margin labanya diperkirakan 10%. Berarti batas harganya 5.500.000. Karena harga jualnya dikurang dengan BP. Batas atasnya berarti 5.500.000 dikurang 600.000, berarti 4.900.000. Harga pasarnya 4.900.000. Selisihnya 100.000. Kedai kopi, laporan posisi keuangan 31 Desember 2016. Di sini aset lancar kas dan setara kasnya itu di 235 juta. Investasi perdagangannya di 420 juta. Ditambah penyisian penilaian untuk investasi perdagangan 45 juta. Berarti di total 305 juta. Piutang usahanya di 305 juta. Dikurangi penyisian piutang usaha 12.300 menjadi 292.700. Metode FIFO atau nilai pasarnya di 120 juta. Pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba selama 2 tahun. Di sini ada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember itu penjualannya yang benar itu 980. Persediaannya 55.000, pembeliannya 650 dikurang menjadi 709 ditambah 705.000. Lalu di sini ada pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Di sini ada analisis dan interpretasi keuangan. Persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadi kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan atau perubahan selera pelanggan. Itu ada perputaran persediaan. Ada mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Itu ada ini perputaran persediaan PT Matahari. Itu beban pokok penjualannya untuk tahun yang berakhir itu di 3.685.279. Awal tahunnya itu 1.780.100. Akhir tahunnya 90.905
276. Itu di harga 2016 1.154.300. Lalu jumlah harga penjualan dalam persediaan untuk ukuran kasar atas selamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan 365. Itu ada jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk matahari dihitung sebagai berikut. Di sini beban pokoknya 3.685.279. Lalu ada 10.096. Lalu ada 1.154.3 di 2016. Matahari versus PT sepatu. Perputaran persediaannya untuk matahari 3,7, lalu batanya 1,9. Jumlah hari penjualan dalam persediaan itu di matahari 99,2 hari, sedangkan di bata lebih lama menjadi 195,1 hari. Memperkirakan biaya persediaan itu ada dua metode, menggunakan metode retail sama metode mempersediakan persediaan dengan metode laba bruto. Di sini langkah pertamanya barang tersedia untuk dijual dengan biaya 2.237 juta. Lalu langkah keduanya yaitu dikurangi perkiraan laba bruto.